Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik. Selamat malam Bapak Ibu. Kalau diizinkan Tuhan, pada Selasa malam tanggal 28 September, kepada Bapak Ibu Saudara semua, setiap keluarga kita dalam keadaan sehat. Ini semua kemurahan Tuhan. Oleh karena kasih Yesus indah dalam hidup kita. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan malam ini. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian kasih Yesus indah dalam hidupku, sambil saya mau main piano, karena Tuhan berikan kasih karunia buat saya bisa main gitar, bisa menyanyi, bisa main piano, atau berapa musik yang lainnya. Semua kan anugerah Tuhan. Bukti nyata kasih Yesus luar biasa dalam hidup kita, supaya kita makin hari makin mencintai Tuhan Yesus, makin mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Cintanya Yesus sempurna. Terima kasih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yesaya 43 ayat 4 dikata, oleh karena Engkau berharga nama mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan nyawa sebagai ganti nyawamu. Amin. Kita berharga di mata Tuhan Yesus, janji Tuhan. Kita mulia oleh karena Tuhan Yesus mengasihi kita.
seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya, kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saya bisa main piano, tangan-tangan bergerak, jari-jari saya itu semua karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih-Nya Yesus yang luar biasa. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi yang lain yang sama, yang paling sempurna, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Seperti Tuhan berfirman dalam Yesaya 43:4, bahwa karena kita berharga di mata Tuhan dan mulia, oleh karena Yesus mengasihi kita. Oleh karena itu mari kita mau selalu ada di dalam kasih Tuhan. Jangan keluar dari kasih Tuhan. Di luar Tuhan kita hancur dan binasa. Tapi hanya di dalam Dia, Yesus, ada kasih yang sempurna. Kasih Yesus membebat hati kita. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, puji Tuhan. Saya suka cita kalau di dalam Tuhan Yesus. Saya ingin rasanya mau menyanyi terus bagi Tuhan Yesus, juga bagi Bapak Ibu semua, supaya kita makin hari bersuka cita di dalam Dia Yesus. Kita makin hari kita mau cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membacakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya perdana saat ini main piano, dan kalau Tuhan izinkan bisa kombinasi Bapak Ibu ya. Bisa main piano, main gitar, atau dengan musik apa lagi kalau Tuhan izinkan saya. Bantu dalam doa supaya senantiasa saya sehat, Bapak Ibu semua sehat, kita sukacita, sama-sama kita dulur saudara di dalam kasih Tuhan Yesus. Karena terbukti di sini kasih Yesus indah dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Saya baca, haleluya, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 34 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang
menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Ayat yang terakhir 47. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar. Pagi hari kita baca dengan firman Tuhan, malam hari kita baca dengan firman Tuhan. Kita selalu berdasarkan kebenaran Tuhan. Kita tidak mau melangkah hidup di luar kebenaran Tuhan. Berarti kita dipimpin oleh kebenaran manusia, kebenaran daging. Kebenaran daging itu berarti ujung-ujungnya dosa dan maut. Berarti bukan kebenaran itu, karena nuruti daging. Karena firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 8 ayat 6, saya mau baca. Roma pasal 8 ayat 6, orang yang dipimpin oleh daging itu bertentangan dengan Tuhan. Coba saya mau baca. Roma pasal 8 ayat 6, demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di ayat yang kelima itu dikatakan, di ayat yang kelima, di ayat yang ketujuh, ayat ketujuh, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi susah kalau hidup manusia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh daging. Karena berkaitan dari kemarin saya selalu berkata tentang Roh Kudus, dan di firman Allah ayat ini juga ada ayat yang berkata tentang Roh Kudus, yang dikaitkan dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus berarti kita dipimpin oleh roh hati kita, dipimpin oleh roh iblis. Kalau dipimpin oleh roh iblis, ujung-ujungnya maut. Tetapi kalau dipimpin oleh Roh Tuhan, terbukti nyata. Kalau dipimpin oleh Roh Tuhan, mereka semua selamat, bisa bertobat. Kalau dipimpin Roh Kudus, Bapak Ibu, di ayat 13, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi hidup dipimpin Roh Kudus berkaitan dengan keselamatan. Dia bersedia dibaptis. Bersedia dibaptis artinya tinggalkan kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Karena orang yang di dalam Kristus harus ciptaan yang baru. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, saya mau baca. Karena ini dikaitkan dengan baptisan, saya mau terangkan secara singkat saja. Supaya setiap kita yang dikaitkan dengan baptis, baik yang percik semuanya, artinya supaya kita tinggalkan kehidupan lama. Ada tanda-tanda Kristus dipercik, dibaptis. Artinya ada tanda-tanda kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita lolos, lepaskan, buang kehidupan yang lama. Tapi harus ada di dalam kita lahir ciptaan baru. Seperti dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi artinya di dalam Kristus kita harus bertobat kehidupan yang lama. Karena selama ini kita sebelum mengenal Tuhan, kita menggunakan gaya lama. Kita pola hidup lama, paradigma lama, pikiran-pikiran daging, pikiran-pikiran dunia sebagai tolak ukur hidup kita. Tapi kalau kita di dalam Kristus, tolak ukur kita kebenaran firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, kalau kita dipimpin Roh Kudus, terbukti nyata hal yang kedua. Jadi yang pertama saya katakan, supaya kita adalah ciptaan yang baru. Ada kata-kata baptisan di sini, supaya kita dipimpin Roh Kudus. Jadi yang pertama, kehidupan yang lama kita buang dalam nama Yesus. Karakter lama, sifat-sifat lama, sifat-sifat lama adalah sifat egois.
sifat memenangnya sendiri, sifat tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, sifat bersungut-sungut, sifat selalu konflik, mau ribut dengan orang, tidak menciptakan kedamaian, dan selalu bicara daging, 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 dosa, dosa dunia. Tidak ada pikiran Tuhan, tidak ada kebenaran Tuhan. Kehidupan kita lama seperti itu. Pada umumnya orang yang egois, orang yang kehidupan lama itu pasti egois. Mau benernya sendiri, tidak mau kalah dia. Tidak mau dipimpin oleh firman Allah, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi mari kita menjadi anak baru di dalam Kristus, mau dipimpin oleh firman Allah, sumber kebenaran. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita. Seperti firman Tuhan yang lalu saya katakan dalam Alkitab Yohanes pasal 14 ayat 26. Roh Kudus, Roh kebenaran akan mengajar kita, mengingatkan kita supaya kita tidak salah langkah, tapi berjalan-jalan Tuhan. Terbukti nyata. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, ada kasih Tuhan. Yang kedua, mari, ada kasih Tuhan. Terbukti di sini Bapak Ibu tuh. Di ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi artinya, kalau kita ada di dalam Kristus ciptaan yang baru, dipimpin Roh Kudus, ada kasih kebersamaan. Mereka tetap bersatu. Apa menjadi mereka bukan milik masing-masing, tapi milik bersama, karena ada kasih Tuhan. Lepaskan egois kita, tapi mari kita belajar untuk care, peduli kepada orang lain. Kita saling mengasihi, bukan menganiaya, bukan menyiksa orang, mengkhianati orang, berbuat jahat kepada orang. Tidak boleh. Di dalam Yesus ada kasih, di dalam Yesus ada perdamaian, ada pengampunan, ada hidup yang baru. Oleh itu mari Bapak Ibu, melalui firman Tuhan malam ini, mari kita mau bertemu satu sama lain di dalam kasih Tuhan. Seperti mereka di ayat 46 dan 47 saya mau baca. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Artinya ada kebersamaan, ada kesatuan hati di dalam kasih Tuhan untuk selalu bersatu di dalam rumah Allah. Di dalam rumah Allah berarti ada kebenaran Allah. Berarti ada kebenaran Allah. Ada Tuhan Yesus di tengah-tengah. Itu terwujudnya kerajaan Allah. Sehingga kita ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Dan 47 dikatakan sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Coba nih. Justru Tuhan Yesus juru selamat datang untuk menyelamatkan kita. Setiap orang butuh keselamatan. Dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga mereka terbukti nih, alami perjumpaan dengan Tuhan. Memuji Allah. Mereka disukai semua orang. Diam tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Ini karena ada pekerjaan Roh Kudus. Atau mari melalui firman Tuhan hari ini, kita mau ada ciptaan yang baru. Tinggalkan sifat egois kita. Sifat lama kita suka berantem, suka marah, suka tersinggung, pelit, tidak pernah bersungut, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, tapi bersungut-sungut. Oh, semua kita hilangkan dalam nama Yesus. Tapi kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan yang kedua, ada kasih Tuhan, ada kesehatian. Dan saya mau tutup dalam satu ayat penutup terakhir buat kita. Dalam Yohanes pasal 14. Yohanes 14, supaya kita ada kasih Tuhan karena perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 34-35 demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini mutlak. Kasih itu harus. Di dalam kasih itu semua ada damai sejahtera. Tidak boleh ada saling mengkhianati, saling penganiayaan. Tidak boleh itu orang menganiaya itu. Menyakiti tidak boleh. Yang adalah apa? Saling mengampuni, sabar, dipimpin Roh Kudus. Baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Ada 9 buah kuasa kasih Roh Kudus. Buah Roh Kudus yang pertama adalah kasih. Seperti ajaran Tuhan di ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Mari sesuai dengan lagu ini, kasih Yesus indah dalam hidupku, supaya hari demi hari kita melangkah di dalam kasih Tuhan. Dan kita semua diberkati Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan Yesus.
kasih-Mu Yesus, ku merasa teduh. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin. Haleluya. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu merasa teduh. Dalam kasih-Mu merasa teduh. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.